Bab 961, Pil 3 Warna. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Feng Tianwu menghela nafas saat dia menatap ke kejauhan. Kecantikannya membuat orang lain ingin bersimpati padanya. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa fragmen kedalaman api tahap Raja tingkat ke-9 berubah menjadi cairan dan memasuki tubuhnya atau mengapa itu beresonansi dengan energi tubuh roh api, itu tidak lagi penting baginya. Kakak Duan, Feng Tianwu tidak tahu kapan tetapi siluet ungu muncul di benaknya. Itu adalah seorang pria muda yang selalu berpakaian ungu. Dia memiliki alis lurus, mata cerah, dan dia tampan. Bahkan jika ramalan itu tidak nyata, aku, Feng Tianwu, tidak menyesal mengenalmu dalam hidupku. Wajah cantik Feng Tianwu memerah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu sangat merah sehingga tampak seperti darah menetes keluar. Rasa malu di wajahnya bisa membuat pria jatuh cinta padanya. Tentu saja, Duan Lingtian tidak melihat ekspresi malu Feng Tianwu saat ini. Dia bepergian dari gua ke gua saat ini, mencoba mencari tahu arah harta rahasia Kaisar Bela Diri untuk sampai ke istana di zona tengah. Itu adalah puncak sebenarnya dari perburuan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dari segi nilai, fragmen kedalaman panggung Kaisar di tubuh pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri melampaui semua harta termasuk 7 fragmen kedalaman panggung Raja. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkan fragmen kedalaman panggung Kaisar. Secara alami, Duan Lingtian yang memiliki ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali tidak bisa lebih jelas tentang betapa berharganya fragmen kedalaman panggung Kaisar. Hanya ada satu fragmen kedalaman panggung Kaisar dalam harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, lebih jauh lagi, itu bukan miliknya. Dia telah menggunakan fragmen kedalaman panggung Kaisar jauh lebih awal ketika dia melakukan kelahiran kembali. Dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian menemukan bahwa salah satu syarat untuk kelahiran kembali dari teknik kelahiran kembali 3 kehidupan yang dikembangkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali saat itu adalah dengan membakar fragmen kedalaman tahap Kaisarnya. Oleh karena itu, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali tidak meninggalkan fragmen kedalaman panggung Kaisar. Fragmen kedalaman Kaisar tahap Kaisar Bela Diri kelahiran kembali yang dia tinggalkan adalah fragmen kedalaman tahap Kaisar tingkat pertama, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Duan Lingtian tersentak dan berpikir dalam hati, mungkin fragmen kedalaman panggung Kaisar yang tertinggal di tubuh Kaisar Bela Diri di harta rahasia Kaisar Bela Diri adalah salah satu yang bisa saya gunakan. Duan Lingtian bahkan lebih putus asa ketika memikirkan hal ini. Suara mendesing. Duan Lingtian melanjutkan perburuan. Dia mempercepat, dan itu sangat cepat sehingga dia merasa seperti sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Waktu berlalu dengan tenang. Duan Lingtian tidak berhenti mencari. Sepanjang jalan, tubuh murid 5 elemen sekte muncul di depan matanya satu demi satu. Dia tidak terlihat terlalu baik ketika dia melihat itu. Di antara murid 5 elemen sekte, ada satu murid puncak kayu yang dia kenal. Sebelum memasuki harta karun rahasia Kaisar Bela Diri, murid-murid puncak kayu memperlakukannya dengan hormat, dan mereka akan memanggilnya sebagai kakak senior Lingtian sepanjang waktu. Dia harus mengakui bahwa harga dirinya secara diam-diam melonjak setiap kali dia mendengar sekelompok murid puncak kayu memanggilnya kakak senior Lingtian. Lagi pula, murid-murid Woodpeak itu semuanya lebih tua darinya. Namun, mereka sekarang adalah mayat. Tianwu, Suli, Saudara Zhang, Daniu, Chen Wei, apakah kalian baik-baik saja? Duan Lingtian dalam hati bermasalah saat beberapa siluet melintas di benaknya. Pada saat ini, dia pikir sangat beruntung bahwa tidak ada seorang pun yang dia kenal di tumpukan mayat yang dia lihat di sepanjang jalan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung. Waktu berlalu dalam diam. Segera, 1 bulan telah berlalu. Duan Lingtian melanjutkan perjalanannya dari gua ke gua di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia menabrak beberapa pembangkit tenaga muda yang ceroboh yang akan menyerangnya di sepanjang jalan. Tanpa terkecuali, semua penyerang tewas di tangannya. Sampai saat ini, pembangkit tenaga muda paling kuat yang ditabrak Duan Lingtian adalah Peng Bao dari Sekte Anika. Tentu saja, Duan Lingtian tahu bahwa pasti akan ada seseorang di harta rahasia Kaisar Bela Diri yang kemampuannya bisa dibandingkan dengan Peng Bao atau bahkan lebih kuat dari Peng Bao. Peng Bao berasal dari kekuatan kelas 2, Sekte Anika, sementara ada 2 orang lain yang berasal dari kekuatan kelas 2 di antara pembangkit tenaga muda yang memasuki harta rahasia Kaisar Bela Diri kali ini.
Sepanjang perjalanan, hampir semua orang yang memulai pertarungan dengan Duan Lingtian akan dibunuh olehnya secara langsung. Sayang sekali saya tidak menemukan 4 fragmen kedalaman tahap raja lainnya. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit murung ketika memikirkan hal ini, tetapi dia dengan cepat melepaskan emosi itu. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri begitu dia melepaskan kemuramannya. Aku terlalu serakah, aku sudah mendapatkan fragmen kedalaman tahap raja, dan sekarang aku merindukan 4 lagi. Suara mendesing. Duan Lingtian pindah lagi, dan segera setelah dia memasuki gua lain. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat 2 mayat tergeletak di tanah. Mayat-mayat itu busuk, dan mereka mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Duan Lingtian tidak menutupi hidungnya juga tidak memasang ekspresi kesal. Dalam kehidupan masa lalunya di bumi, dia telah menghadapi banyak situasi seperti ini sebagai spesialis senjata. Dia telah mengalami adegan yang bahkan lebih menjijikkan dari ini sehingga dia kebal terhadap ini sejak awal. Awalnya, dia tidak berpikir apapun akan mengejutkannya karena gua itu hanyalah tempat lain yang dilewati Duan Lingtian secara acak, dan dia telah menemukan pemandangan serupa di sepanjang jalan. Namun, dia sepertinya melihat sesuatu yang aneh. Dia berhenti tiba-tiba ketika dia hendak pergi ke gua lain dari pintu keluar. Pada saat itu, mata Duan Lingtian sepenuhnya terfokus pada tanaman yang terletak jauh di dalam gua. Itu adalah tanaman yang sangat unik, bukan hijau biasa seperti kebanyakan tanaman, tetapi memiliki 3 warna berbeda. Akarnya yang tampak berwarna emas, rantingnya berwarna ungu, dan daunnya berwarna merah. Tanpa disadari, ia mengetahui tanaman ini luar biasa setelah ia melihat betapa uniknya itu. Dia menelusuri ingatan hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dalam upaya mencari jawaban. Segera, dia menemukan jawabannya. Tanaman 3 warna. Tiba-tiba, pupil Duan Lingtian menyusut, dan orang bisa tahu dari wajahnya bahwa dia kaget. Matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat harta karun yang berharga. Namun, ekspresi Duan Lingtian segera membeku ketika dia melihat 3 lubang kecil di pabrik. Sepertinya tanaman 3 warna memiliki buah 3 warna, buah 3 warna bukanlah buah roh biasa. Itu adalah nama umum untuk 3 buah roh. Masing-masing memiliki warna yang berbeda, dan khasiat obatnya tidak berkurang. Khasiat obatnya lembut sehingga bahkan seorang seniman bela diri interpretasi Void dapat mengkonsumsinya. Mengkonsumsi salah satu dari itu akan membantu seorang seniman bela diri di bawah transformasi kekosongan tingkat keempat untuk menembus tingkat. Jika seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama mengkonsumsi ketiga buah roh, dia akan dapat naik 3 tingkat dalam waktu singkat waktu dan dapatkan transformasi Void tingkat keempat segera. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Siapa itu? Orang itu sangat beruntung. Dilihat dari tanda pembukaan di tanaman 3 warna, buah roh telah dipetik setidaknya sebulan yang lalu. Segera, Duan Lingtian mulai bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mengamati tanaman 3 warna dengan cermat. Jika saya adalah orang yang menemukan ketiga buah roh ini, saya pasti akan menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi setelah memakan buah roh. Bagaimanapun, semakin kuat kemampuan seseorang, semakin lama dia akan tinggal di harta rahasia Kaisar Bela Diri untuk mendapatkan harta yang lebih berharga. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian berbinar. Mungkin aku harus mencari orang terdekat yang memperoleh 3 buah roh, aku yakin dia berada di suatu tempat terpencil berkultivasi setelah memakan buah roh. Tidak mungkin baginya untuk mengkonsumsi ketiga buah roh dalam waktu sesingkat itu. Awalnya, Duan Lingtian berpikir bahwa 3 buah roh diperoleh oleh 3 orang, dan sekarang menjadi bagian dari energi asal dalam tubuh ketiga individu itu. Namun, dia menemukan bahwa kedua mayat itu dibunuh dengan senjata dan metode yang sama setelah pengamatan yang tepat. Jelas bahwa itu adalah orang yang sama yang membunuh kedua orang itu. Seharusnya hanya 1 orang, saya harus bertaruh meskipun lebih dari 1 orang. Jika saya benar, saya akan mendapatkan setidaknya 1 buah roh. Jika saya salah, itu hanya sedikit waktu yang terbuang. Petik 2. Duan Lingtian dengan cepat mengambil keputusan. Meskipun Duan Lingtian telah mengambil keputusan, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menatap tanaman trikolor sambil menyeringai, sepertinya orang yang mengambil buah trikolor tidak tahu hal-hal yang baik, meskipun tanaman trikolor itu sendiri tidak seberharga 3 buah roh.
dengan penyempurnaan dari beberapa obat herbal, itu dapat disempurnakan menjadi pil trikolor yang dapat membantu meningkatkan basis kultivasi sedikit. Tidak ada yang tampak luar biasa di pabrik trikolor. Bahkan dengan kekuatan spiritual, tidak ada yang istimewa dari itu yang bisa ditemukan. Namun, ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali memberitahu Duan Lingtian bahwa tanaman 3 warna telah mengumpulkan banyak energi roh langit dan bumi selama bertahun-tahun sebagai pembawa buah 3 warna. Energi roh langit dan bumi telah terintegrasi sempurna dengan tanaman 3 warna seolah-olah mereka adalah satu. Hanya dengan metode pemurnian obat yang unik, seseorang dapat mentransfer energi roh langit dan bumi yang terakumulasi di pabrik 3 warna. Energi roh surga dan bumi yang diekstraksi kemudian akan digunakan bersama dengan tanaman 3 warna untuk memperbaiki pil 3 warna. Pil trikolor tidak sulit untuk disempurnakan, selama seseorang mengetahui metodenya, bahkan seorang alkemis kelas 3 dapat memperbaikinya, apalagi seorang alkemis kelas 1 sepertiku. Duan Lingtian memiliki senyum di wajahnya. Dia sudah memutuskan untuk memperbaiki pil trikolor. Secara kebetulan, dia memiliki ramuan obat lain yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil trikolor. Kemanjuran obat trikolor pil saja tidak cukup untuk membantu saya menerobos, namun, tidak akan sulit bagi khasiat obat trikolor pil untuk mendorong khasiat obat yang kuat dari Rebirth pil untuk membantu saya menerobos ke Void tingkat kedua. Transformasi. Itulah yang ada dalam pikiran Duan Lingtian saat ini. Meskipun tingkat pelepasan kemanjuran obat pil kelahiran kembali telah meningkat lebih cepat sejak dia memasuki transformasi Void, itu masih terbatas dibandingkan dengan seniman bela diri transformasi Void yang luar biasa. Khasiat obat buah roh diperlukan untuk memicu pil kelahiran kembali sehingga dapat sepenuhnya menampilkan kemanjuran obatnya yang sombong. Secara alami, pil trikolor yang mirip dengan pil buah roh juga akan bekerja dengan baik. Bab 962, Bentuk ke-8. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian memiliki katalis medis, tanaman 3 warna, yang diperlukan untuk memperbaiki pil 3 warna di depan matanya. Selain itu, dia memiliki ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil trikolor. Karena itu, dia memutuskan untuk segera memperbaiki pil trikolor. Dalam hal nilai, pil trikolor adalah pil obat kelas 3 yang hanya bisa disempurnakan oleh alkemis di atas kelas 3. Itu tidak akan berhasil jika itu bukan seorang alkemis yang berada di atas kelas 3 bahkan jika dia tahu metode pemurnian. Sementara itu, Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali telah mewarisi metode dan pengalaman pemurnian Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali. Dia adalah seorang alkemis yang memenuhi syarat yang berada di atas kelas 3. Sekarang basis kultivasinya telah menembus transformasi Void tingkat pertama, dia bisa membuat pil fire kelas 1 dengan bantuan ingatan dan pengalaman Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali dalam metode pemurnian. Itulah mengapa dia saat ini adalah alkemis kelas 1. Keberadaan alkemis kelas 1 sangat langka bahkan di negeri asing. Mereka biasanya hadir dalam pasukan kelas 1, dan jumlah mereka sangat rendah. Bahkan dalam kekuatan kelas 1, memiliki alkemis kelas 1 dianggap langka. Beberapa kekuatan kelas 1 bahkan tidak memiliki alkemis kelas 1 di antara mereka. Mereka biasanya akan meminta alkemis kelas 1 di luar setiap kali mereka membutuhkan pil obat kelas 1, dan harga yang harus mereka bayar sangat mahal. Namun, meskipun itu masalahnya, mereka akan tetap melakukannya seperti sekawanan angsa. Nilai pil obat kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan pil obat kelas 2, apalagi pil obat kelas 3 atau lebih rendah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil obat kelas 2. Selain pencapaian Duan Lingtian di Martial Dao, fakta bahwa ia menjadi alkemis kelas 1 sebelum usia 30 sudah cukup untuk membuat seseorang ternganga. Namun, dengan pil fire yang telah aku kuasai, aku akan membutuhkan kuali senjata roh tingkat 1 untuk memurnikan pil obat. Kuali biasa tidak akan mampu menahan pil fire-ku sama sekali. Duan Lingtian mengangkat lengannya, dan embusan api ungu mulai membakar lengannya. Ada warna emas di tepi sekitar api ungu. Itu adalah pil fire Violet Gold, itu adalah pil fire kelas 1. Hanya kuali senjata roh tingkat 1 yang bisa berisi pil fire tingkat 1. Kuali senjata roh tingkat rendah akan meleleh menjadi genangan cairan segera setelah pil fire tingkat 1 dimasukkan ke dalamnya, apalagi memurnikan pil obat. Dengan kemampuan saya saat ini, tidak akan sulit untuk memperbaiki kuali senjata roh tingkat 1,
hanya saja saya tidak memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaiki kuali senjata roh tingkat 1 di tangan. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia berpikir tentang ini. Sejak basis kultivasinya telah menembus transformasi Void, selain mampu membentuk Pillfire kelas 1 dengan energi Origin, dia juga bisa membentuk Weapon Flame kelas 1. Sejak dia menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan mewarisi pengalaman Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dan penyempurnaan obat-obatan dan metode pembuatan senjata, dia dapat dianggap sebagai alkemis kelas 1 yang memenuhi syarat dan pengrajin senjata karena dia berhasil membentuk Pillfire dan senjata kelas 1. Api senjata, karena fakta bahwa dia mewarisi pengalaman Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dan penyempurnaan obat-obatan dan metode pembuatan senjata, dia menjadi sangat kuat sehingga dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara kelompok alkemis kelas 1 dan pengrajin senjata di benua awan. Berdasarkan kemampuan penyempurnaan obatnya, dia bisa memperbaiki pil obat kelas 1 dengan kemurnian di atas 90%. Bisakah alkemis kelas 1 lainnya mencapai itu? Dalam hal membuat senjata, dia bisa dengan mudah memperbaiki senjata roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan 90%. Bisakah pengrajin senjata lain mencapai itu? Karena dia memiliki ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia seperti Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang bereinkarnasi setiap kali dia memperbaiki pil obat dan senjata roh. Dia bisa dengan mudah memperbaiki yang terbaik dari yang terbaik. Aku punya cukup banyak cincin tata ruang, aku belum sempat membukanya dan melihat isinya. Mungkin aku bisa menemukan bahan yang aku perlukan untuk memperbaiki kuali senjata roh kelas 1. Hati Duan Lingtian tersentak saat bermacam-macam cincin tata ruang keluar dari cincin tata ruang di tangannya. Satu persatu, dia melakukan klaim kepemilikan darah pada cincin dengan maksud untuk mencari bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki kuali. Cincin spasial ini adalah hadiah yang dia dapatkan sebelumnya. Dia terlalu malas untuk mengelolanya sehingga dia biasanya menyimpannya di cincin tata ruangnya. Setelah melihat lebih dari 30 cincin tata ruang, Duan Lingtian berhenti menggerakkan tangannya. Dia berhasil mengumpulkan semua bahan senjata crafting yang dia butuhkan untuk memperbaiki kuali senjata roh kelas 1. Aku harus melakukan klaim kepemilikan darah pada cincin tata ruang yang tersisa dan mengambil semuanya nanti ketika aku punya waktu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apakah ada sesuatu di sana yang mungkin bisa membantuku selama situasi kritis. Duan Longtian mengambil keputusan setelah mempelajari pelajaran kali ini. Karena Duan Lingtian telah mengumpulkan semua bahan, dia mulai memperbaiki kuali senjata roh kelas 1. Dia tidak pergi keluar dari jalan untuk mencari tempat terpencil. Fakta bahwa dia mewarisi kemampuan senjata craftingnya dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan bahwa dia saat ini adalah pengrajin senjata kelas 1, dia bisa mengabaikan semua gangguan eksternal sampai tingkat tertentu. Bahkan jika ada gangguan, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mempengaruhi kualitas kuali yang dia haluskan. Meskipun kualitas tinggi bukanlah persyaratan karena kuali senjata roh kelas 1 termasuk dalam kategori senjata roh bantu alih-alih kategori senjata roh pertahanan, semakin tinggi kualitas kuali senjata roh, semakin tinggi tingkat keberhasilan pil obat. Namun, Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan mewarisi metode dan pengalaman senjata crafting hidupnya tidak perlu repot dengan kualitas senjata roh sama sekali. Dia bisa berhasil memurnikan pil obat tidak peduli seberapa buruk kuali senjata roh itu. Semua ini tidak hanya berasal dari metode dan pengalaman senjata Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang dia warisi. Lagi pula, dia juga mewarisi metode dan pengalaman penyempurnaan obat Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali di kehidupannya yang lain. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali memiliki pengalaman 2 kehidupan. Di benua awan, ia mencapai pencapaian puncak dalam penyempurnaan senjata Dao dan penyempurnaan pengobatan Dao. Secara alami, Duan Lingtian yang memiliki ingatannya tidak kalah dengannya. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia mengeluarkan kuali senjata roh tua yang dia miliki sebelumnya dan mulai memperbaiki kuali senjata roh tingkat 1 dengan bermacam-macam bahan senjata kerajinan. Bahan-bahan itu melayang di udara, berubah menjadi cair satu demi satu saat Duan Lingtian mengerjakannya. Pada saat yang sama, kedua tangan Duan Lingtian bergerak seperti kilat. Metode pembuatan senjata ajaib datang dengan mudah kepadanya. Itu sangat cepat sehingga orang biasa tidak akan bisa melihat gerakannya dengan jelas sama sekali. Segera setelah itu, cairan itu menyatu. Seiring waktu berlalu, bentuk kuali senjata roh mulai muncul. Setelah Duan Lingtian menyempurnakannya,
kuali senjata roh kelas 1 muncul. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian hanya menghabiskan 3 jam. Jika pengrajin senjata kelas 1 lainnya dari benua awan melihat ini dengan mata kepala sendiri, mereka akan terpana untuk waktu yang lama dengan kecepatan pembuatan senjata. Seorang pengrajin senjata kelas 1 biasa akan membutuhkan setidaknya 3-5 hari untuk memperbaiki kuali senjata roh kelas 1 seperti ini. Tidak mengherankan jika mereka membutuhkan waktu 10 hari untuk melakukan penyempurnaan secara detail. Namun, Duan Lingtian berhasil memperbaiki kuali senjata roh kelas 1 dengan sukses dalam waktu 3 jam. Karena tidak ada yang mengganggunya, kualitas kuali itu sangat tinggi. Fiuh, Duan Lingtian meraih kuali saat dia mengangkat lengannya. Setelah dia melihat kuali dan beberapa pintu keluar gua, dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak banyak yang masih hidup di harta rahasia Kaisar Bela Diri, sudah 3 jam penuh tetapi tidak ada yang datang ke sini. Ada banyak harta di harta rahasia Kaisar Bela Diri, itu membuat kelompok pembangkit tenaga muda menjadi gila ketika mereka masuk. Korban secara alami tidak dapat dihindari ketika kelompok pembangkit tenaga listrik muda saling bertarung memperebutkan harta karun. Sepanjang perjalanannya, Duan Lingtian telah melihat setidaknya 50 mayat. Mereka ada di sini untuk harta karun, mereka pasti memiliki mimpi yang luar biasa di benak mereka ketika pertama kali datang, namun, mimpi itu indah, dan kenyataan itu kejam. Pada akhirnya, mereka kehilangan nyawa di sini. Saat dia mengingat mayat yang tergeletak di mana-mana sepanjang perjalanannya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Segera, mata Duan Lingtian terfokus pada kuali senjata roh kelas 1 yang ada di tangannya. Dia memiliki senyum di wajahnya. Duan Lingtian memetik tanaman 3 warna secara perlahan sambil berpikir dalam hati, sekarang saya akhirnya bisa memperbaiki pil 3 warna. Setelah membersihkan tanah, dia menggulungnya menjadi bola dan melemparkannya langsung ke kuali. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengeluarkan beberapa ramuan obat dari sisinya. Itu hanya beberapa ramuan obat biasa. Meskipun pil trikolor adalah pil obat kelas 3 yang bagus, ramuan obat lainnya tidak istimewa karena kadarnya yang rendah, dan itu bergantung pada tanaman trikolor sebagai obat utama. Setelah mengumpulkan semua ramuan obat, gelombang api emas ungu terbentuk dan terbakar di tangan Duan Lingtian. Itu adalah pil fire kelas 1. Sebagai alkemis kelas 1, secara alami tidak ada tekanan sama sekali baginya untuk memperbaiki pil obat kelas 3 seperti pil trikolor. Mengikuti ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, tangan Duan Lingtian secara bertahap bergerak lebih cepat seperti kilat yang terus berpotongan. Arus di ruang itu sepertinya mengikuti ritme juga. Ledakan udara samar terdengar dan beriak di udara. Arus yang tertekan menyapu ke arahnya sementara embusan angin kencang bertiup ke arahnya. Itu menyebabkan tanaman di gua yang lembab bergetar. Dibutuhkan 3 hingga 4 jam setidaknya untuk alkemis kelas 1 lainnya untuk memperbaiki pil obat kelas 3 seperti pil trikolor. Namun, alkemis kelas 1 Duan Lingtian secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alkemis kelas 1 lainnya. Dia mengingat pil fire-nya setelah hanya 1 jam. Memukul, saat kedua tangan Duan Lingtian mendarat di kuali, pil obat keluar dari kuali tiba-tiba. Pil obat tampak unik karena ada kombinasi 3 warna di permukaannya. Ada warna emas, ungu, dan merah. Itulah 3 warna dari tanaman 3 warna. Itu adalah pil 3 warna. Tanpa basa-basi lagi, Duan Lingtian buru-buru melemparkan pil 3 warna ke dalam mulutnya dan segera duduk bersila di udara. Dia mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika basis kultivasi Duan Lingtian berada di Void Interpretation, dia mengolah bentuk ketujuh, bentuk pedang naga, dari teknik penguasa perang 9 naga. Selain membantunya untuk memahami konsep pedang, bentuk pedang naga datang dengan satu set keterampilan pedang tingkat lanjut tingkat surga, Radiant Flash 9 naga. Itu adalah satu set keterampilan pedang yang sangat sombong. Sekarang basis budidaya Duan Lingtian telah menembus transformasi Void, tentu saja dia tidak lagi mengolah bentuk ketujuh, bentuk pedang naga dari teknik berdaulat perang 9 naga. Dia telah mulai mengolah bentuk ke-8 dari teknik berdaulat perang 9 naga. Bab 963, Konsep Transformasi Void tingkat kedua. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bentuk ke-8 dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Duan Lingtian mengedarkan energi asalnya sesuai dengan metode kultivasi mental Roving Dragon Form dan berhasil menyelesaikan sirkuit beberapa saat kemudian. Pada saat yang sama,
khasiat obat dari pil trikolor mengalir ke tubuhnya dari tenggorokannya dan mulai bergabung dengan energi asalnya. Dan Tian Duanling Tian masih memiliki khasiat obat yang tidak aktif tetapi manjur dari pil kelahiran kembali. Tiba-tiba melonjak seolah-olah merasakan sesuatu sebelum bergabung dengan khasiat obat origin energi dan trikolor pil. Seketika, energi asal di tubuhnya beredar lebih cepat. Itu secepat kilat yang menyambar. Hanya dalam sekejap mata, beberapa sirkuit telah menyelesaikan metode kultivasi mental bentuk naga keliling. Perlahan, Duanling Tian fokus sepenuhnya pada kultivasinya. Namun demikian, kekuatan spiritualnya masih waspada di dunia luar. Dia akan segera bangun dan menyerang jika ada yang terlalu dekat. Semuanya berjalan lancar saat dia melihat energi asal di tubuhnya beredar sesuai dengan metode kultivasi mental bentuk naga keliling. Duanling Tian akhirnya punya waktu untuk berpikir. Naga menjulang 9 surga, teknik gerakan tingkat surga tingkat lanjut dan keterampilan bela diri, adalah bagian dari bentuk ke-8 teknik penguasa perang 9 naga. Bentuk naga keliling, bagian dasarnya adalah teknik gerakan ular roh dan angin puyuh. Hati Duanling Tian tersentak saat dia bergumam, namun, mencapai tahap awal dari Dragon Soaring the Nine Heavens dengan Whirlwind sebagai bagian dasar masih sedikit kurang. Dragon Soaring the Nine Heavens sama dengan keterampilan bela diri biasa, dapat dibagi menjadi tahap dasar, tahap awal, tahap penguasaan, dan tahap kesempurnaan. Pada tahap dasar, Dragon Soaring the Nine Heavens bahkan lebih lambat dari tahap penguasaan angin puyuh yang telah dikuasai Duanling Tian. Karena itu, Duanling Tian tidak segera membudidayakan Dragon Soaring the Nine Heavens. Dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia baru-baru ini bermaksud untuk mencapai tahap awal naga melonjak 9 surga dengan angin puyuh sebagai bagian dasar dalam sekali duduk. Pada saat itu, akan mudah untuk melewati selusin kekuatan naga bertanduk kuno dengan kecepatannya yang sangat meningkat. Selain itu, ada sesuatu yang unik tentang bentuk ke-8 dari teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Itu menekankan pada angin yang melahirkan api. Yang dimaksud adalah memahami konsep api melalui konsep angin. Seseorang dapat menyalakan konsep api dengan konsep angin ketika seseorang telah memahami konsep api, dan itu akan memperkuat kekuatan konsep api. Duanling Tian sudah tidak asing lagi dengan konsep Fueling Fire Concept dengan Wind Concept. Musuh bebuyutannya sebelumnya, Zisang, adalah ahli konsep seperti ini. Dia bisa meningkatkan kekuatan konsep api hingga setengahnya, itu mirip dengan konsep bumi yang menarik dukungan dari energi bumi. Tiba-tiba, sebuah fragmen muncul di masing-masing tangan Duanling Tian. Fragmen hijau tua dan fragmen ungu tua. Itu adalah fragmen konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-9, dan fragmen konsep guntur tingkat lanjut tingkat ke-9 yang berasal dari tubuh pemimpin sekte-sekte Bulan Merah, salah satu dari 3 kekuatan utama di distrik timur Gurun Utara. Pemimpin sekte-sekte Bulan Merah dibunuh oleh pemimpin sekte-sekte 5 elemen, Guo Chong, dan Master Puncak-Puncak Kayu, Qiyu. Kedua pecahan itu jatuh ke tangan Qiyu, dan dia telah memberikannya kepada Duanling Tian. Pada saat itu, Duanling Tian, dengan 2 fragmen konsep di tangannya, sedang memahami kedua jenis konsep secara bersamaan sambil mengolah metode kultivasi mental dari bentuk ke-8 teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Tak lama setelah itu, Duanling Tian menemukan masalah. Ketika dia berkultivasi, dia menyadari bahwa konsep angin meningkat secara tidak wajar. Peningkatannya di luar dugaannya, meningkat jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pada awalnya, dia pikir dia tercerahkan. Tapi segera, dia menyadari itu bukan pencerahan. Itu karena dia sepenuhnya menguasai metode kultivasi mental dari bentuk ke-8 teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Energi asal di tubuhnya beredar sesuai dengan metode kultivasi mental dari bentuk ke-8 teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga keliling. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk memahami konsep angin. Sekarang, dia yakin bahwa bentuk ke-8 dari teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga keliling akan membantunya dalam memahami konsep angin selain mampu mengisi konsep api dengan konsep angin. Ini tidak dicatat dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, meskipun dia menciptakan teknik penguasa perang 9 naga dengan pengalaman dari 2 hidupnya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar mengolahnya, gumam Duanling Tian dalam hatinya sebelum dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Kultivasinya meningkat pesat. Konsep angin dan konsep guntur perlahan meningkat juga. Ledakan. Setelah beberapa waktu,
sebuah suara bergema dari tubuh Duan Lingtian. Energi asal yang dipimpin oleh kemanjuran obat yang kuat dari pil kelahiran kembali menembus kemacetan menuju konsep transformasi kekosongan tingkat kedua. Dengan terobosannya, kultivasinya mencapai konsep transformasi void tingkat kedua. Secara bersamaan, khasiat obat yang manjur dari pil kelahiran kembali ke dantian Duan Lingtian. Adapun khasiat obat dari tricolor pil, sudah lama habis. Tidak mungkin bagi Duan Lingting untuk menembus kemacetan hanya dengan khasiat obat dari pil tricolor. Duan Lingtian membuka matanya, dan ada kilatan di matanya. Saya pikir saya akan segera menembus konsep angin dan konsep guntur, ini adalah perjalanan yang cukup bermanfaat. Saat Duan Lingtian merasakan perubahan dalam energi asalnya, dia mencoba mendeteksi kemajuan konsep angin dan konsep gunturnya. Senyum puas langsung muncul di wajahnya. Dengan 4 fragmen konsep tingkat ke-9 ini, saya tidak perlu pergi dan mencari fragmen konsep. 2 fragmen konsep tiba-tiba muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah fragmen konsep bumi tingkat ke-9, dan fragmen konsep pedang tingkat ke-9. Duan Lingtian menimbang pecahan di tangannya saat senyum di wajahnya menjadi cerah. Kakak Wei, ada fragmen konsep tingkat ke-9. Sebuah suara pendek dan kasar terdengar dan jelas memasuki telinga Duan Lingtian. Dia segera mencatat situasi dan menyimpan keempat fragmen konsep. Sementara itu, suara dingin dengan sedikit keserakahan terdengar. Aku melihatnya, 4 fragmen konsep tingkat ke-9. Duan Lingtian buru-buru berdiri dan segera melihat 2 pemuda di dalam gua. Mata mereka terkunci padanya. Di antara 2 pemuda itu, yang lebih kurus berdiri di depan. Di belakangnya, di sebelah kanan, berdiri seorang pemuda yang mengerikan. Nak, tidak perlu menyembunyikannya, kami melihatmu menimbang 4 fragmen konsep tingkat ke-9 tadi. Pemuda yang mengerikan itu memandang Duan Lingtian dan menyeringai. Namun, seringainya sangat jelek, itu lebih buruk daripada menangis. Suaranya juga serak. Dia adalah pemilik suara pertama tadi. Duan Lingtian mengangkat alisnya setelah mendengarkan pemuda yang mengerikan itu, tetapi dia mengabaikannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan mencoba menyelidiki kultivasi mereka. Haha, kakak senior Wei, lihat dia. Dia ketakutan konyol. Ketika dia melihat tidak ada gerakan dari Duan Lingtian, pemuda yang mengerikan itu tertawa terbahak-bahak. Kakak Wei, aku akan merawat bocah ini, setelah membunuhnya, aku hanya ingin fragmen konsep api tingkat ke-9, sisanya milikmu. Pemuda yang mengerikan itu terdengar rendah hati ketika dia berbicara kepada pemuda kurus itu. Pria yang disapa sebagai kakak senior Wei mengangguk, dia tidak menatap mata Duan Lingtian sejak awal seolah-olah dia tidak menganggap serius Duan Lingtian sama sekali. Tentu saja, itu juga karena Duan Lingtian hanya terlihat berusia sekitar 25 tahun. Sangat mudah untuk meremehkan seorang pria yang masih sangat muda. Pemuda yang mengerikan itu menjadi cerah ketika dia mendengar jawaban dari pemuda kurus itu. Sebuah gada muncul saat dia mengangkat tangannya, energi asalnya mengamuk, dan itu terjalin dengan api. Nak, itu keberuntunganmu untuk bisa mati di tanganku. Saat pemuda yang mengerikan itu memandang Duan Lingtian, dia terbang secepat bola meriam. Api besar mengelilingi seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tongkatnya ke arah Duan Lingtian. Boom, 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 boom. Boom! Kemanapun dia lewat, dengan ayunan gada yang dibungkus api, aliran udara terkompresi dan meledak, menyebabkan semburan ledakan yang menggelegar. Saat udara meledak, gelombang panas mengakibatkan hembusan angin bertiup ke segala arah. Akibatnya, suhu di dalam gua meningkat. Sesaat kemudian, pemuda mengerikan itu muncul di hadapan Duan Lingtian. Dia mengangkat gada yang dibungkus api dan menghancurkannya ke arah Duan Lingtian. Itu tampak seperti bintang jatuh. Pada saat yang sama, lebih dari 500 siluet naga bertanduk kuno muncul di ruang di atasnya dan menyerang Duan Lingtian dengan cakar dan taring mereka menunjukkan momentum yang besar. Konsep transformasi kekosongan tingkat pertama. Konsep api tingkat lanjut tingkat pertama. Senjata roh kelas 2, ini adalah kemampuan pemuda yang mengerikan itu. Dia pikir dia bisa membunuh Duan Lingtian dengan satu gerakan, tetapi dia menyadari serangannya dihentikan di udara sebagai gantinya. Dia menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan saat dia menatap ke depan. Ya dewa, apa yang dia lihat? Pemuda berbaju ungu yang selama ini diremehkannya, mengangkat tangannya dan meraih tongkatnya. Ingatlah bahwa serangannya setara dengan lebih dari 500 kekuatan naga bertanduk kuno.
Bagaimana mungkin? Wajah pemuda yang mengerikan itu berubah secara dramatis sebelum dia memfokuskan pandangannya dan mencoba menarik kembali tongkatnya yang ditangkap oleh pemuda berpakaian ungu itu. Di ruang di atas kepala pemuda yang mengerikan itu, lebih dari 500 siluet naga bertanduk kuno berada dalam keadaan gelisah. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, tongkatnya masih berada di tangan lawannya seolah-olah sudah berakar di sana. Bab 964, Kekuatan Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian telah menyelidiki tingkat kultivasi pemuda yang mengerikan itu sebelum serangan dimulai. Duan Lingtian tidak merasa terancam sama sekali. Ketika Duan Lingtian melihat keserakahan pemuda yang mengerikan itu untuk fragmen konsep tingkat ke-9 dan bagaimana dia menyerangnya, Duan Lingtian tertawa bukannya marah. Sebuah seringai tergantung di sudut mulutnya. Meskipun gada penyerang lawannya setara dengan kekuatan lebih dari 500 kekuatan naga bertanduk kuno dan mengancam seperti meteor jatuh, tidak ada ketakutan di Duan Lingtian. Kekuatan yang setara dengan lebih dari 500 naga bertanduk kuno bukanlah apa-apa baginya. Dia dengan santai mengangkat lengannya dan menangkap gada lawannya dengan mudah. Ketika Duan Lingtian meraih tongkat itu, wajah pemuda yang mengerikan itu berubah secara dramatis. Duan Lingtian membuat gerakan lain ketika pemuda yang mengerikan itu gagal menarik kembali tongkatnya. Duan Lingtian melambaikan tangannya yang masih memegang gada, dia dengan mudah mengambil gada bersama lawannya yang masih memegangnya. Pada saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan tumbuh di tangan Duan Lingtian saat digulung dalam gelombang. Tidak, wajah pemuda yang mengerikan itu berubah ketika dia melihat itu. Dia buru-buru menjatuhkan tongkat di tangannya dan mencoba mundur. Pada saat itu, pemuda berbaju ungu itu tampak seperti dewa pembantaian di matanya, dewa pembantaian yang bisa membunuhnya kapan saja. Bang! Saat ledakan keras terdengar, energi kaki yang terjerat dalam angin hijau bergulung-gulung saat menenggelamkan pemuda yang mengerikan itu dan membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Tubuh pemuda itu terus terbang seperti anak panah yang ditembakkan bahkan setelah dia terbunuh. Pong! Tubuh menabrak dinding gua di kejauhan, dan yang tersisa hanyalah genangan darah yang menyilaukan. Dia sudah mati. Sementara itu, fenomena langit dan bumi terbentuk di ruang di atas Duan Lingtian. Sebanyak 700 siluet naga bertanduk kuno yang hidup perlahan muncul. Bagus. Duan Lingtian menghela nafas, ada ledakan kepuasan di hatinya. Sebelumnya, ia hanya menggunakan dua jenis konsep. Konsep angin tingkat lanjut tingkat kedua, dan konsep bumi menengah tingkat ke-9. Namun, dua konsep hanya berjumlah 400 kekuatan naga bertanduk kuno. Oleh karena itu, selain dari dua konsep, dia juga menggunakan energi asal transformasi kekosongan tingkat kedua yang baru saja mengalami transformasi. Begitu Duan Lingtian mengerahkan energi asal transformasi Void tingkat kedua, dia mengalami perasaan yang sama sekali baru. Darah di tubuhnya seperti mendidih. Kami telah meremehkanmu. Sebuah suara dingin menyebar tepat waktu ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mendengarnya dan melihat ke atas. Tatapannya mendarat pada pemuda kurus yang berdiri di dekatnya, yang dipanggil sebagai kakak laki-laki oleh pemuda yang mengerikan itu. Setelah Duan Lingtian membunuh pemuda yang mengerikan itu, pemuda kurus itu tidak marah atau sedih. Dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit emosi. Seolah-olah orang yang mati di tangan Duan Lingtian bukanlah adik laki-lakinya, tetapi orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak melarikan diri, sementara tatapan dingin pemuda kurus itu menatapnya, Duan Lingtian terkejut. Sebelumnya, dia telah menunjukkan kekuatan yang setara dengan 700 kekuatan naga bertanduk kuno bahkan tanpa menggunakan senjata rohnya. Artis bela diri transformasi Void tingkat kedua ini menyaksikan pertarunganku, dan dia bahkan tidak terintimidasi. Ketika Duan Lingtian menyelidiki basis kultivasi pemuda yang mengerikan itu, dia juga menemukan basis kultivasi pemuda kurus itu. Itu di transformasi Void tingkat kedua. Berdasarkan pengetahuannya, seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat kedua biasanya memahami konsep transformasi kekosongan tingkat pertama atau kedua. Tanpa menggunakan senjata roh, seseorang yang menguasai konsep transformasi kekosongan tingkat kedua, termasuk energi asal penuhnya, hanya bisa mengerahkan paling banyak 600 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan 700 naga bertanduk kuno miliknya. Itulah yang membingungkan Duan Lingtian. Mengapa pemuda kurus itu tetap percaya diri setelah dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian?
Hua, tak lama kemudian, Duan Lingtian mendapatkan jawabannya ketika dia melihat energi langit dan bumi membentuk fenomena langit dan bumi di angkasa di atas pemuda kurus itu. Origin energi mengamuk di sekitar tubuh pemuda kurus itu dan berubah menjadi pancaran energi kaki. Itu adalah kombinasi sempurna dari konsep bumi dan energi asal. Selanjutnya, energi kaki yang mengelilingi tubuh pemuda kurus itu tampak beresonasi dengan gua. Warnanya semakin dalam saat aura yang menghancurkan keluar. Secara bersamaan, di ruang di atas pemuda kurus itu, 300 siluet naga bertanduk kuno muncul. Kemudian 400 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Akhirnya, 200 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat kedua yang sepenuhnya mengerahkan energi asalnya akan menghasilkan kekuatan 300 naga bertanduk kuno. Konsep bumi tingkat lanjut tingkat ketiga setara dengan 400 kekuatan naga bertanduk kuno. Konsep bumi dengan bantuan energi bumi memberikan tambahan 50% yang berjumlah 200 kekuatan naga bertanduk kuno. Bahkan tanpa menggunakan senjata roh, kekuatan pemuda kurus itu setara dengan 900 naga bertanduk kuno. Tidak diragukan lagi itu mengalahkan kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian yang hanya berjumlah 700 kekuatan naga bertanduk kuno. Begitu, ketika Duan Lingtian melihat kekuatan pemuda kurus itu, dia mengerti mengapa dia begitu percaya diri. Lawannya telah memahami konsep transformasi void tingkat ketiga yang merupakan konsep bumi. Namun demikian, ekspresi Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh kekuatan pemuda kurus itu. Sebaliknya, dia terpesona ketika dia bergumam, menarik. Pada saat itu, pemuda kurus itu menatap Duan Lingtian dengan tatapan dinginnya. Dia maju selangkah dan berteriak, mati. Saat dia melangkah maju, pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Energi kaki mengalir ke pedang sepanjang 3 kaki dari tubuhnya, dan itu bergetar seolah-olah telah dihidupkan. Teriakan pedang yang tajam terdengar. Hua, seketika, lebih dari 250 siluet naga bertanduk kuno muncul di samping 900 siluet naga bertanduk kuno di ruang di atas pemuda kurus itu. Jelas bahwa pedang sepanjang 3 kaki di tangannya adalah pedang roh kelas 2. Dengan energi asal transformasi void tingkat kedua sebagai fondasi, itu memperkuat kekuatan menjadi lebih dari 230 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu berarti pedang roh kelas 2 di tangan pemuda kurus itu mengandung kekuatan lebih dari 1130 kekuatan naga bertanduk kuno. Siu, dalam sepersekian detik ketika pedang roh kelas 2 mengeluarkan teriakan pedang, pemuda kurus itu bergerak. Dia melintas dan tetap dekat dengan Duan Lingtian seperti bayangan. Jika Duan Lingtian tidak menembus transformasi kekosongan tingkat kedua, dia mungkin akan panik dan merasa sulit untuk menandingi kekuatan pemuda kurus itu. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak gugup, wajahnya setenang air. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan aura yang menghancurkan. Itu adalah pedang roh kelas kerajaan kuasi. Setelah itu, energi asal di Duan Lingtian melonjak dan berubah menjadi ledakan energi kaki. Mirip dengan energi kaki pemuda kurus itu beresonasi dengan gua. Di permukaan energi kaki, ada sambaran petir ungu tua dan semburan angin hijau yang memancarkan gelombang aura yang menakjubkan. Energi kaki yang terjalin dengan kilat dan angin hijau dengan tergesa-gesa mengalir ke pedang roh kelas kerajaan kuasi. Itu menyebabkan ki pedang di pedang roh kelas kerajaan kuasi melonjak, dan teriakan pedang terdengar. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Saat energi langit dan bumi mulai bergerak di ruang di atas Duan Lingtian, pemuda kurus itu telah muncul di hadapan Duan Lingtian dengan pedangnya. Jarak antara mereka tidak lebih dari selemparan batu. Siu, dia menusuk dengan pedangnya, dan pedang ki yang tajam dan sangat dingin mengamuk. Itu seperti angin dingin bertiup di Duan Lingtian, itu segera menyebabkan dia menyipitkan matanya. Seni menggambar pedang. Duan Lingtian mengangkat pedangnya tanpa ragu-ragu. Seperti kilatan petir, pedang itu menghalangi di depannya. Jiang, tepat pada saat itu, pedang roh kelas 2 di tangan pemuda kurus itu bertabrakan dengan pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian, ujung pedang di tubuh pedang roh kelas kerajaan semu. Sebuah dengusan dingin dicampur dengan sedikit ketakutan bisa terdengar. Pemuda kurus itu mundur dengan cepat setelah dia gagal menyerang, dan dia terbang jauh. Seluruh gerakannya semulus air yang mengalir, bersih dan rapi. Kemudian, fenomena langit dan bumi di ruang di atas Duan Lingtian akhirnya terbentuk.
Mata pemuda kurus itu menyipit kaget setelah melihat pemandangan di depannya. Ada 1250 siluet naga bertanduk kuno melayang di ruang sekitar Duan Lingtian, siap untuk menyerang. Itu memberikan rasa penindasan yang besar. Pemuda kurus itu dengan cepat sadar kembali. Wajahnya berubah, dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Duan Lingtian bergerak dalam sepersekian detik ketika wajah pemuda kurus itu berubah. Dia bergerak seperti hantu saat dia menuju ke arah pemuda kurus itu. Pedang roh kuasa Royal Great di sisinya seperti bayangan. Lari, dihadapkan dengan Duan Lingtian yang masuk dan 1250 siluet naga bertanduk kuno di atasnya, pemuda kurus itu berubah lagi. Dia telah kehilangan keinginan untuk melawan dan berbalik untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Duan Lingtian tertawa ketika dia melihat apa yang terjadi. Siu. Pedang roh kuasa Royal Great di tangannya menembak ke arah lawannya. Kilatan cahaya 9 naga, kekuatan mengamuk melonjak dan berubah menjadi 3 naga surgawi kaki yang dikelilingi oleh kilat dan angin hijau. Mata 3 naga surgawi bersinar, dan 6 kilatan yang sangat bersinar keluar. Siu, siu, siu. Ke-6 kilatan yang sangat bersinar melesat begitu cepat sehingga sangat mengejutkan. Namun, pemuda kurus itu memiliki refleks yang cepat. Dia berbalik ketika Duan Lingtian menyerang, dia bermaksud untuk sementara membela diri dengan konsepnya dan pedang roh kelas 2 di tangannya. Jiang, salah satu kilatan pancaran ekstrim terhalang, tapi pedang roh kelas 2 miliknya jatuh dari tangannya. Tangannya retak dan darah menyembur keluar. Namun, dia tidak sempat menghentikan pendarahannya karena ada 5 luka fatal dan berdarah di sekujur tubuhnya, masing-masing di organ vitalnya. Bab 965, Fragmen Kedalaman Angin Tahap Raja Tingkat ke-8. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Engah, engah, engah. 5 anak panah berdarah menembus organ vital pemuda kurus itu. Matanya yang cerah berkilauan redup saat dia gemetar dan kemudian goyah. Ledakan, dia sudah mati, dan tubuhnya akhirnya jatuh dan terbanting ke tanah. Pada saat yang sama, 3 naga surgawi kaki yang dikelilingi oleh kilat ungu dan energi hijau menghilang di udara seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Duan Lingtian menyimpan pedang roh kelas kerajaan kuasi yang dia pegang di tangannya. Matanya berbinar saat jatuh pada tubuh pemuda kurus itu. Dia terus bergumam, saya tidak akan cocok untuknya jika saya tidak membuat terobosan dalam kultivasi saya dan maju ke transformasi Void tingkat kedua. Duan Lingtian yakin akan hal itu. Secara alami, Duan Lingtian tidak takut bahkan setelah menyadarinya. Bahkan jika dia bukan tandingan lawannya, atau jika dia tidak mampu melarikan diri, orang yang akan mati bukanlah dia. Itu karena dia memiliki 2 jimat dari ayahnya hanya dalam nama, Duan Rufeng. Tidak sulit untuk membunuh seniman bela diri transformasi Void tingkat kedua. Dia tidak takut karena itu. Dia menganggap itu layak untuk menyia-nyiakan jimat untuk menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada hidup seseorang. Duan Lingtian menyimpan cincin tata ruang dan senjata roh dari pemuda yang mengerikan dan pemuda kurus itu ke dalam cincin tata ruangnya sendiri. Dia menebak dalam hati, kedua orang ini juga harus dari kekuatan kelas 2. Jika mereka bukan dari kekuatan kelas 2, mereka tidak akan begitu kuat. Begitulah Duan Lingtian sampai pada kesimpulannya. Kekuatan mereka harus berada di peringkat di beberapa tempat teratas di antara semua murid muda dari semua kekuatan. Duan Lingtian menebak lagi. Sekarang, saya harus mulai mencari orang yang memperoleh buah 3 warna. Jika satu orang memperoleh ketiganya, orang itu hanya boleh mengonsumsi 1 buah roh paling banyak. Saat ide itu muncul, Duan Lingtian memulai pencarian menyeluruh ke segala arah dari pusat gua untuk menemukan orang yang telah memperoleh buah 3 warna. Jika dia berhasil menemukan orang itu, dia akan diberikan kesempatan berharga jika orang itu sendirian. Jika saya berhasil mendapatkan 2 buah 3 warna, khasiat obatnya akan cukup untuk memicu khasiat obat kuat dari pil kelahiran kembali, kemudian saya akan bisa maju ke transformasi Void tingkat kelima. Duan Lingtian cukup yakin akan hal itu. Dia memahami khasiat obat buah 3 warna dengan sangat baik karena ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Buah 3 warna sudah cukup baginya untuk mencapai transformasi Void tingkat keempat. Dengan tambahan khasiat obat dari pil kelahiran kembali, dia hampir 100% yakin dia akan mampu maju ke transformasi Void tingkat kelima atau bahkan transformasi Void tingkat keenam. Transformasi Void tingkat kelima
transformasi Void tingkat ke-6, memikirkannya saja membuat Duan Lingtian bersemangat, dan kakinya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Saya sangat berharap semua buah 3 warna diperoleh oleh orang yang sama dan bahwa dia memang telah menemukan tempat tersembunyi di dekatnya untuk berkultivasi sehingga saya akan memiliki kesempatan untuk menemukannya dan mendapatkan buah roh yang tersisa. Duan Lingtian berdoa sambil mencari dengan ama ke segala arah. Di sisi lain, di sebuah gua tersembunyi tidak terlalu jauh dari gua yang lembab, seseorang sedang duduk bersila di dalam saat dia diam-diam berkultivasi di teluk yang gelap dan suram. Teluk itu terletak di dalam salah satu alur di sudut atas gua tersembunyi. Itu sangat tersembunyi. Kebanyakan orang akan melewatkannya saat melewatinya. Dilihat dari tampilan alurnya, itu tidak lapuk sehingga sangat mungkin itu dibuat secara artifisial belum lama ini. Tiba-tiba, napas terdengar di teluk yang gelap dan suram. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan terdengar. Saya akhirnya berhasil maju ke transformasi Void tingkat pertama. Pemilik suara itu tidak lain adalah Zisang yang telah memperoleh 3 buah roh sebulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, Zisang mencoba mencari lokasi terpencil untuk berkultivasi setelah mendapatkan 3 buah roh. Namun, dia gagal menemukan tempat yang cocok bahkan setelah dia mencari untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menemukan gua tersembunyi ini dan membuka sebuah teluk kecil di sudut yang tidak mencolok di atas gua. Teluk itu melawan cahaya, jadi tidak ada cahaya di dalamnya. Kecuali seseorang di luar dengan sengaja dan teliti mencari, hampir tidak mungkin menemukan gua yang dibuka Zisang. Oleh karena itu, Zisang telah berkultivasi di dalamnya dengan pikiran yang damai. Setelah sebulan, dia akhirnya menyerap khasiat obat dari salah satu buah roh dan berhasil naik dari interpretasi Void tingkat ke-7 ke transformasi Void tingkat pertama. Cepat makan dan serap 2 lainnya, itulah satu-satunya cara Anda akan dapat mencapai apapun di harta rahasia Kaisar Bela Diri. Atau yang lain, Anda tidak akan bisa mengalahkan para pemimpin murid muda dari kekuatan kelas 2, bahkan dengan jiwaku di dalam dirimu. Sebuah suara suram, serak dan kuno bergema di benak Zisang, mengingatkan Zisang tentang situasi yang dihadapi. Ya, Elder Ghost, jawab Zisang dengan hormat ketika dia mendengar suara itu. Dia buru-buru mengeluarkan buah roh lain dan memakannya tanpa penundaan. Tak lama setelah itu, dia sekali lagi fokus pada kultivasinya, meningkat dengan cepat. Zisang saat ini tidak menyadari bahwa musuh bebuyutannya, Duan Lingtian, sepenuhnya mencari dia dari gua lembab tempat dia menemukan 3 buah roh. Duan Lingtian bisa tiba kapan saja. Harta karun rahasia Kaisar Bela Diri, di dalam gua seluas aula latihan seni bela diri. Batu-batu yang hancur berserakan di seluruh tanah saat terakumulasi di sana. Di antara mereka, ada fragmen hijau. Ada ratusan dari mereka, dan semuanya adalah fragmen konsep angin. 3 kelompok orang berada dalam kebuntuan di dalam gua. Pada saat itu, sebagian besar pandangan mereka tertuju pada kotak indah yang dipasang di tengah di atas gua. Jelas bahwa semua orang tertarik dan mendambakan harta karun di dalamnya. Seorang pemuda berpakaian merah yang berdiri di samping seorang pemuda tinggi dan kuat menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut, "Daniu, apakah kamu percaya diri?" Pria ketiga, yang sedikit lebih tua berdiri di samping. Dia memandang 2 kelompok lainnya dengan sedikit kepanikan di tatapannya. "Kita harus mencoba." Pemuda tinggi dan kuat itu adalah Huang Daniu, murid dari Woodpeak of Five Element Sect. Wajahnya serius saat dia tetap waspada. Adapun orang-orang yang berdiri di sampingnya, mereka adalah murid dari Blade Sect, Su Li, dan Zhang Shouyong. Mereka semua bertemu dan menjadi teman karena orang yang sama. Karena semua orang menginginkan harta karun itu, mari kita berjuang untuk itu, teriak salah satu kelompok. Mereka bergerak maju dan terbang menuju kelompok lain. Hanya dalam 1 detik, 3 individu dari grup sebelumnya dengan mudah mengalahkan duo di grup terakhir. Salah satunya bahkan dalam situasi hidup atau mati. Oh tidak, Huang Daniu dan 2 temannya tidak menyangka bahwa 3 individu dari kelompok sebelumnya menjadi begitu kuat. Kekuatan mereka melampaui duo dan juga melampaui mereka bertiga. Mereka bertiga bisa membayangkan apa yang menunggu mereka setelah keduanya terbunuh. "Kami akan membantumu." Huang Daniu dan rekan-rekannya terbang keluar dan bergabung dalam pertempuran. Mereka membantu duo melawan kelompok yang lebih kuat dari mereka. Itu menyebabkan kelompok itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Segera setelah itu, seorang pemuda berpakaian biru dari kelompok sebelumnya,
yang tidak menunjukkan kekuatannya, mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Interpretasi kekosongan tingkat ke-9 dengan konsep bumi menengah tingkat ke-9. Itu membalikkan pertempuran. Mereka bertiga segera menjadi seimbang dengan mereka berlima di pihak Huang Daniu. Namun, pihak Huang Daniu perlahan-lahan tergelincir ke posisi yang tidak menguntungkan karena pihak lain memiliki seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep bumi menengah tingkat ke-9. Brengsek, wajah Huang Daniu dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Akhirnya, mereka terpaksa mundur lebih jauh. Mereka melihat kelompok 3 orang dari jauh, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Namun, bahkan jika mereka tidak puas, tidak ada yang bisa dilakukan karena mereka bukan tandingan lawan mereka. Pemuda terkuat di antara kelompok 3 orang itu melirik mereka dengan jijik. Dia kemudian terbang ke atas untuk mengambil kotak indah yang dipasang di tengah gua. Di bawah tatapan iri Huang Daniu dan yang lainnya, dia membuka kotak yang sangat indah itu. Sepotong fragmen berkilauan dengan energi hijau muncul di depan mata mereka. Itu, Huang Daniu menatap. Fragmen konsep, tapi itu tidak terlihat seperti itu, fragmen konsep tidak berkilau dengan energi, kan? Apakah itu fragmen kedalaman? Zhang Souyong menelan ludahnya dan menebak dengan ekspresi terkejut. Fragmen kedalaman. Spekulasi Zhang Souyong membuat Huang Daniu dan Su Li terdiam. Ini fragmen kedalaman, kata salah satu dari duo yang berdiri di samping Zhang Souyong. Pada saat itu, matanya tertuju pada fragmen yang berkilauan dengan energi hijau di dalam kotak yang indah, tatapannya seolah-olah terpaku pada itu. Selamat, anak muda, fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8 ini sekarang milikmu. Sebuah suara yang akrab tapi aneh terdengar saat Zhang Souyong dan 2 temannya bertanya-tanya bagaimana pemuda di samping mereka dari kekuatan tak dikenal mengenali fragmen kedalaman. Suara itu menyebar dari kotak indah yang terbuka. Itu sangat menembus, dan itu ditransmisikan jauh. Fragmen kedalaman tahap raja tingkat ke-8. Pupil mata Huang Daniu menyusut. Dia memandang pria muda yang memegang kotak indah itu dengan niat membunuh. Namun, ketidakberdayaan segera terlihat di wajahnya. Lawannya, seperti dia, telah memahami konsep bumi dan dapat menarik dukungan dari energi bumi. Namun, lawannya juga seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9. Oleh karena itu, dia bukan tandingan lawannya. Sial, ini adalah fragmen kedalaman tingkat raja tingkat ke-8. Wajah duo yang berdiri di samping Huang Daniu dan kedua temannya berubah drastis.